الأم إيدا دياك شامان من إندونيسيا تؤدي الطقوس الثانية لشفاء الأمير السعودي الوليدي الذي كان في غيبوبة منذ 17 Saya pengen suami saya berobat juga ke Bu Ida biar sembuh total. Ini udah banyak keluar duit nggak sembuh-sembuh. Beliau adalah muslimah yang insya Allah sangat taat dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali membantu orang-orang yang sakit. Ada orang lumpuh, dipegang beliau, lumpuhnya hilang langsung bisa. Terus apa sebenarnya yang terjadi pada tubuh para pasien itu sehingga kemudian ditarik, dibekokkan dan sebagainya, tapi kok ternyata malah benar, kok malah sembuh menurut mereka? Ya, itu yang pertama harus kita ingat di sini adalah apa yang saat itu dilihat sembuh belum tentu itulah yang terjadi sebenarnya. Kita harus ingat saat sebuah kondisi di dalam tubuh itu sudah berubah dan memakan waktu sekian lama, begitu dipaksa untuk lurus, ada kondisi otot, kondisi saraf, kondisi sendi, dan kondisi-kondisi jaringan-jaringan lainnya yang justru malah bisa semakin rusak di situ sebenarnya. Jadi mungkin di gambar ini nanti terlihat lebih lurus, tapi setelah itu secara fungsional mungkin bisa kehilangan fungsinya. Jadi lemas, jadi layu, atau bahkan ya malah jadi tadi lebih lurus tapi berubah bentuknya. Nah, itu yang tidak kita harapkan di sini. Itu yang harus kita ingat, maka semua pengobatan harus bersifat personal. Orang demi orang gitu. Jadi jangan semua dipaksa untuk diluruskan atau semua diterapi dengan cara seperti ini, tidak bisa, karena sesuatu yang digeneralisir malah tidak akan mencapai hasil yang baik. Baik. Ini yang kemudian ini saya tidak tahu apakah bisa menjadi sesuatu khawatiran atau tidak. Jangan-jangan masyarakat kalau melihat hal ini lebih memilih untuk melakukan pengobatan seperti ini daripada betul-betul ke dokter, daripada yang medis yang resmi. Nah, apa yang harus dilakukan? Viralnya Ibu Ida Dayak menuai kontroversi. Banyak yang sangat berterima kasih karena telah diobati, dan banyak pula warga Indonesia yang mendoakan kesehatan Ibu Ida. Tapi dibalik kesuksesan Ibu Ida dalam mengobati, banyak sekali juga komentar-komentar miring tentang beliau. Ada yang bilang itu penipuan, ada juga yang bilang di belakangnya ada sosok astral ya, seperti panglima burung. Seperti ada pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Kalau dibilang ini penipuan, Ibu Ida tidak menargetkan atau tidak meminta mahar apapun tentang pengobatannya. Kalau menurut kalian, sosok Ibu Ida seperti apa? Kalau mau ngikutin netizen tuh sebenarnya aneh ya. Kadang-kadang suka bingung sendiri. Gue bongkar secara halus, gue bongkar secara lembut, gue bongkar secara sopan, kayak waktu ke Kang Ujang Busomi. Terus Kang Ujang Busomi mengakui kontennya hanya sekedar acting atau sekedar hiburan doang. Dibilangnya, kicep, giliran ketemu Kang Ujang kicep. Giliran gue kerasin nih, ya udah dari mulai saat itu gue nggak bakal mau lagi baik-baikin, nggak bakal mau lagi adem-ademan ketika membongkar. Ya udah gue datengin, gue kerasin, ayo lu mengakui gitu kan. Dibilangnya, wah nggak sopan, nggak beradab. Ini orang-orang pembela dukun, sorry to say ya, lu mau ngomong apapun ya, gue nggak akan berhenti membongkar rahasia perdukunan. Karena nggak peduli gue sama orang-orang yang penyuka sampah ya. Gue nggak terlalu peduli sama lalat. Karena lalat itu memang mau dikasih bunga atau dikasih harum-haruman sebagaimanapun, pasti akan menyukainya sampah. Dan gue nggak pernah peduli terhadap lalat tersebut. Jadi gue akan tetap peduli terhadap masyarakat Indonesia agar generasi selanjutnya tidak mudah dibodoh-bodohi oleh dukun-dukun berkedok agama ataupun spiritilil atau sprinitirilan. Ini paling saraf bilangnya ya. Iya. Kalau ke dokter saraf ya. Iya, saraf. Iya, saraf. Kemana-mana biar ahli ini saraf. Kena saraf. Sosok pesulap merah masih tidak percaya sama Ibu Ida Dayak. Marcel. Info Marcel. Mana mungkin kamu percaya sama Ibu Ida, karena kamu itu tukang sulap, menghibur. Kalau Ibu Ida itu meskipun dikerumunin sama masyarakat itu bukan sulap, bukti nyata. Paham Marcel? Salam. Sitong dara alinteng alir gak bongkar rahasianya Ibu Ida. Jangan bilang tukang sulap jago Marcel. Paham Marcel? Ibu Ida itu bukan tukang sulap, penolong alinteng alir. Mantap Bu Ida, meledak. Buma. Nih,
Ibu Ida Dayak lagi viral banget ya saat-saat ini. Gue jujur ya, ada kata-kata dia yang bener-bener membekas banget di hati gue gitu. Dia pernah bilang kayak gini kan, dia kan gak minta tarif atau bayaran untuk nolongin orang, karena dia bener-bener pure nolong orang katanya gitu. Terus beliau bilang bahwa uang itu bisa habis, tapi kebaikan dan persaudaraan tidak akan pernah habis. Gila, keren banget kan? Siapapun yang nggak percaya pengobatan Ibu Ida Dayak, dia bilangkan penipuan. Yang mengatakan penipuan, dialah penipu karena orang dianggap seperti dia. Itu pendapat saya. Dialah penipu. Indonesia banget ya. Katanya kemarin, awas jangan ke dukun. Dukun itu syirik, musyrik. Dukun itu tidak baik, haram, haram. Dan sekarang giliran ada dukun sakti, pada antri di Cilodong sampai macet. Ayo, mana yang gak percaya dukun? Ya, kasihan dong sama Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee gimana itu? Bisa gak laku dong nih Dr. Richard Lee. Sama Bu Ida, kalah dong sama Bu Ida. Ya kan? Pengobatannya langsung cepet, seucap kata langsung jadi dan sembuh. Wah, bisa bangkrut nih dokter kalau begini caranya. Dr. Richard Lee bisa bangkrut nih. Bisa kalah ini. Tuh pesulap merah bisa nggak kayak gitu? Ayo dong, turun para penggawa yang tidak percaya dukun. Ayo turun. Itu hadapi Bu Ida tuh, Bu Ida dukun tuh. Makanya jangan pada munafik, ya. Di Indonesia ini ada dukun, ada dokter, berdampingan aja, jangan saling jatuh-jatuhin. Akhirnya apa? Lo menghina dukun, dimunculin sama Allah beneran tuh. Tuh, dukun sakti, Ibu Ida. Sampai pada antri tuh masyarakat. Ayo, mana masyarakat katanya Indonesia nggak percaya dukun? Hah? Ayo Dr. Richard Lee, ayo buktiin dong. Ah, parah nih Dr. Richard Lee nih. Bisa bangkrut Dr. Richard Lee, nggak laku nih. Aduh. Sulap merah mana? Hah? Elah. Cuma bisa main-main sulap doang, nggak bisa kayak Bu Ida tuh. Bu Ida jago dong, sakti, mandraguna, laduni tuh. Salam sejahtera, salam damai. Terima kasih yang telah mendoakan Ibu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan minta maaf juga kalau ada kesalahan Ibu. Kalau yang pribadi saya lihat sendiri pun dia memang bukan laku spiritual yang tapi lebih memang dia punya terah ataupun titisan. Di situ ada satu keleluhuran dia panglima elang, nggak tahu panglima elang atau burung gitu ya. Cuman berbentuknya ada satu panglima sesepuh yang memang dari keleluhurannya dia yang memang menyatu gitu. Panglima ini bisa menyatu dengan seseorang yang memiliki ketulusan tinggi, Dar. Jadi kalau dia tertebas, dia luka, dia balurin itu bisa langsung rapat lagi. Kalau tulang ya gak menutup kemungkinan, bisa aja sih, menurut gue bisa. Kalau dia masih menjalankan ikhlas atau dalam arti sukarela ataupun ikhlas, dia akan tetap ramai gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, kalau bertemukan saya sama Ibu Ida Dayak. Saya dari Kalimantan Timur. Saya susah banget ketemu Ibu Ida Dayak. Saya pengen diobati Ibu Ida Dayak. Saya juga pengen sembuh. Saya juga pengen sembuh dari penyakit saya. Tolonglah aku, Pak Jokowi, pertemukan saya sama Ibu Ida Dayak. Tolong ramaikan video ini guys. Tolong guys. Tolong birakan guys. Saya udah lama pengen ketemu Ibu Ida Dayak, tapi tidak ketemu. Saya dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum. Tolong dibantu Pak Jokowi. Saya pengen ketemu. Assalamualaikum.
Gue mau bahas kenapa orang banyak datang ke pengobatan alternatif. Kita singkirin dulu nih, percaya atau tidak percayanya. Tapi menurut gue poin besarnya adalah karena mahalnya pengobatan yang disediakan oleh penyelenggara fasilitas, baik milik negara maupun swasta. Tahun lalu banyak kritik yang jatuh kepada BPJS karena lambatnya penanganan para pasien. Dan sampai kini masih banyak juga nih orang-orang yang mampu membayar tapi memilih berobat ke luar negeri. Alasannya mulai dari klaim asuransi yang mudah sampai lagi-lagi pelayanan. Bahkan di Malaysia itu ada rumah sakit yang menyediakan PIC untuk setiap pasiennya tanpa membeda-bedakan pasiennya. Jadi pengobatan alternatif menurut gue masih menarik di mata masyarakat, bukan semata-mata karena ketidakmampuan masyarakat dan kurangnya edukasi yang terjadi, tapi juga kesenjangan yang terbentuk lewat masih tingginya biaya pengobatan pada fasilitas kesehatan yang ada dan pelayanan yang belum maksimal. Itu menurut gue. Jadi kalau menurut kalian gimana? Mengejutkan, bikin bulu kuduk merinding. Di balik kesaktian minyak bintang Ibu Ida Dayak, terdapat mitos dan kesan mistis. Kesaktian yang dimiliki Ibu Ida Dayak untuk mengobati penyakit patah tulang dan kelumpuhan tak luput dari minyak bintang yang digunakan untuk mengobati pasien. Namun, di balik itu semua, ternyata minyak bintang Dayak memiliki mitos dan kesan mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Akhir-akhir ini, nama Ida Dayak asal Kalimantan Timur menghebohkan jagat raya. Pasarnya, perempuan asal Kalimantan Timur ini dinilai memiliki kesaktian bisa mengobati pasien patah tulang, tulang bengkok sejak lahir, dan lumpuh. Tak hanya menyembuhkan pasien patah tulang, Ibu Ida Dayak juga bisa menyembuhkan pasien yang tuli dan bisu. Postingan TikTok salah satu warga, Ibu Ida Dayak mengobati pasien di tempat prakteknya di wilayah Depok, Jawa Barat. Berkat kesaktiannya tersebut, Ibu Ida seakan menjadi bintang idola baru di dunia pengobatan. Tak tanggung-tanggung, setiap kegiatan praktek yang dibuka Ibu Ida di suatu daerah dipastikan akan dipenuhi ribuan masyarakat yang mengantri ingin minta disembuhkan olehnya. Uniknya, meski pengobatan dan penampilan Ibu Ida Dayak terkesan mistis, namun yang menjadi menarik dari pengobatan Ibu Ida Dayak, yakni selalu menggunakan asma Allah saat mengobati pasiennya. Terlebih, saat mengoleskan minyak berwarna merah yang dinamakan minyak bintang Dayak untuk mengoleskan di tempat penyakit pasien. Minyak bintang yang sering digunakan Ibu Ida Dayak ternyata obat tradisional turun-temurun untuk mengobati berbagai penyakit. Bahkan, masyarakat suku Dayak Kaltim tak asing dengan minyak bintang tersebut. Minyak urut berwarna merah darah itu biasanya dioleskan oleh Ibu Ida ke tubuh pasien sembari membacakan asma Allah dan beberapa doa lainnya. Beberapa pasien yang pernah diobati Ida Dayak mengatakan, saat diolesi minyak bintang, kulit terasa dingin. Kendati di balik khasiat minyak bintang yang digunakan Ibu Ida Dayak dalam metode pengobatan, ternyata di dalamnya terdapat kesan mistis yang pasti buat bulu kuduk merinding. Bahkan, mitosnya, dahulu minyak ini dapat digunakan untuk menghidupkan orang mati. Bagi suku Dayak, minyak sejenis ini di masa perang biasanya dipakai untuk mengobati yang terluka. Minyak bintang disebut minyak kesaktian karena ampuh untuk mengobati luka berat, diantaranya patah tulang, tulang remuk, luka bacok. Secara khusus, terkadang ada ritual penyembuhan yang dilakukan pada setengah malam di bawah sinar bintang. Berdasarkan cerita dari turun-temurun suku Dayak, minyak bintang dipercaya terbuat dari otak musuh yang dipenggal saat pertarungan suku Dayak. Bahan itu dicampur dengan darah burung tertentu yang dipatahkan kakinya berkali-kali saat masih berada di dalam sarang, dan ramuan-ramuan rahasia lainnya. Namun, di balik kesaktian Ibu Ida Dayak dan khasiat minyak bintang tersebut, hendaknya masyarakat tetap mengedepankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya, tak ada yang bisa menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala.